Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto pada hari ini Selasa 7 Maret 2023. Harta kekayaan Eko menjadi sorotan publik setelah ia kerap memamerkannya di media sosial. Dan informasi terkini yang kami dapatkan pemirsa bahwa Eko Darmanto saat ini sudah tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita kembali terhubung untuk mengkonfirmasi apakah memang sudah tiba di Gedung KPK. Kita terhubung bersama dengan Marcelina Tumondo dari Gedung KPK Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto hari ini Selasa 7 Maret 2023. Dan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa Eko Darmanto sudah tiba di gedung KPK. Eko Darmanto menjadi sorotan karena berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Eko Darmanto pada 31 Desember 2021, ia tercatat memiliki kekayaan sebesar 15,7 miliar rupiah. Namun harta itu masih harus dikurang hutang sejumlah 9 miliar dan hartanya saat ini tercatat sebesar 12,5 miliar yang berbentuk 2 tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara. Seperti ini pemirsa, bisa kita saksikan bersama bahwa Eko Darmanto saat ini sudah tiba di gedung KPK Jakarta. Eko Darmanto kian menjadi sorotan setelah ia sempat memamerkan sejumlah harta kekayaan di media sosial. Ya, dalam postingan di media sosial, Eko Darmanto disebut memiliki sejumlah harta kekayaan berupa barang mewah, mulai dari motor gede Harley Davidson, kemudian juga ada sejumlah koleksi mobil antik yang dimilikinya dan juga barang-barang mewah yang digunakan. Juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut pemeriksaan Eko nanti akan meliputi beberapa tahapan. Ia menjelaskan pemeriksaan administratif berarti KPK akan memverifikasi keabsahan persyaratan input data LHKPN dan juga meliputi kelengkapan surat kuasa dan lain sebagainya. Kemudian pihak KPK juga mengatakan proses yang dilakukan adalah pemeriksaan substantif dan pada pemeriksaan ini Eko Darmanto nantinya akan diperiksa mengenai hal apa yang ia butuhkan terkait klarifikasi oleh KPK mengenai temuan harta kekayaan. Harta kekayaan Eko Darmanto menjadi sorotan masyarakat pemirsa setelah ia disebut kerap memamerkan di media sosial miliknya di Instagram. Akun Instagram @eko_darmanto_bc pun menghilang. Panggilan dari Eko Darmanto untuk diperiksa KPK ini menjadi sebuah komitmen yang disampaikan oleh pihak KPK, di mana juru bicara KPK bidang pencegahan dan juga Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menyatakan bahwa pemeriksaan dari para pejabat
Kementerian Keuangan tidak berhenti di Rafael Alun Trisambodo, namun juga akan dilanjutkan kepada sejumlah pejabat yang memang tengah menjadi sorotan saat ini, termasuk diantaranya juga Eko Darmanto ya sebagai pegawai dari Bea Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Yogyakarta. Informasi terkini yang kami dapatkan, Eko Darmanto sudah tiba di Gedung KPK Jakarta, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Marcelina Tumondo dari Gedung KPK Jakarta. Marcel, bisa Anda konfirmasi pukul berapa Eko Darmanto tiba di Gedung KPK? Naila, Eko Darmanto tadi tiba di Gedung KPK Jakarta pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ia tiba didampingi oleh 2 orang rekannya. Dan sampai dengan saat ini Eko Darmanto masih terlihat berada di lobi Gedung KPK sehingga pemeriksaan verifikasi laporan harta kekayaan Eko Darmanto ini belum kunjung dimulai oleh pihak Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Ketika tadi datang ke Gedung KPK, ia mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini adalah memang untuk agenda pemeriksaan terkait dengan laporan harta kekayaan yang sebelumnya menjadi sorotan termasuk dari pihak KPK. Bahkan setelah kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo ketika KPK menggelar konferensi pers pada pekan lalu, hal ini sudah disampaikan oleh KPK bahwa pemeriksaan tidak berhenti sampai pada kasus Rafael saja, tapi juga sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang tengah menjadi sorotan di tengah publik, termasuk mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Sebelumnya pihak KPK juga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Eko Darmanto ini dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kami masih akan terus memantau pada pukul berapa nantinya Eko ini akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Yang pasti dia sudah tiba dan bahkan ia sudah mengatakan bahwa kedatangannya hari ini akan memberikan klarifikasi sesuai dengan pemanggilan dari KPK. Naila. Iya, Marcel, bisa Anda jelaskan juga untuk pemeriksaan hari ini nantinya akan meliputi apa saja dan apa yang sudah disampaikan oleh pihak KPK sebelumnya? Pemeriksaan hari ini menjadi pemeriksaan pertama dari Eko Darmanto di KPK untuk memverifikasi LHKPN atau laporan harta kekayaan milik Eko Darmanto sebagaimana yang dilaporkan per tahun 2021. Ini menjadi kesempatan bagi pihak KPK untuk memverifikasi soal kepemilikan harta dari Eko Darmanto sebagaimana ia melaporkan bahwa Eko Darmanto memiliki harta subtotalnya adalah sebanyak 15,7 miliar rupiah. Tapi Eko Darmanto juga melaporkan bahwa ia memiliki utang senilai kurang lebih 9 miliar rupiah sehingga total dari harta kekayaannya ini adalah 6,7 miliar rupiah. Dari poin-poin harta kekayaan milik Eko Darmanto ini bisa didalami oleh KPK. Tidak hanya untuk memverifikasi apakah betul ia memiliki bukti-bukti kepemilikan atas harta tersebut, tapi juga KPK bisa mendalami sampai pada asal-usul dari harta milik Eko Darmanto. Dan KPK juga mengatakan bahwa untuk pemeriksaan hari ini pihak Eko Darmanto juga akan memberikan keterangan terkait dengan bagaimana ia dapat memperoleh harta-harta tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu buntut dari bagaimana sebelumnya Eko Darmanto kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, yang mana ia kerap terlihat berfoto di sejumlah mobil antik ataupun bahkan sampai pada pesawat Cessna. Meskipun sebelumnya pada pekan lalu pihak Kementerian Keuangan sudah menggelar konferensi pers mengonfirmasi soal harta kekayaan dan juga ketaatan lapor dari pegawai Kementerian Keuangan, tapi tidak berhenti sampai pada pekan lalu saja
saja, bahkan tidak berhenti sampai pada pencopotan Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Pendalaman akan terus dilakukan oleh pihak KPK untuk mengonfirmasi soal harta kekayaan milik Eko Darmanto. Kalau kita melihat juga besaran nilai hutangnya yang cukup fantastis, ini bahkan lebih dari 50% harta yang dimilikinya. Ini menjadi menarik kalau melihat pernyataan dari KPK, kalau dilihat juga dari gaji yang biasa dimiliki oleh Eko Darmanto sebagai seorang ASN yang sudah menjabat kepala kantor DJCB. Gajinya ini diperkirakan hanya sekitar 500 juta rupiah per tahun. Kalau kemudian coba dilakukan simulasi untuk ia membayar hutangnya yang mencapai 9 miliar rupiah saja, ini sudah bisa dikatakan cukup tidak memungkinkan begitu, karena kalau gajinya dalam setahun saja 500 juta, maka untuk bisa melunasi hutang-hutangnya yang mencapai 9 miliar rupiah ini nampaknya sangat cukup sulit. Hal ini yang juga nanti akan didalami oleh pihak KPK soal mengapa kemudian ia memiliki utang yang bernilai cukup fantastis mencapai 9 miliar rupiah. Kita akan nantikan Naila, terutama tidak hanya proses pemeriksaan Eko Darmanto saja, tapi juga konferensi pers yang harapannya dapat digelar oleh KPK pada hari ini. Naila. Marcel, menarik kalau tadi Anda sampaikan memang KPK menilai ada yang janggal dari LHKPN yang dimiliki oleh Eko Darmanto. Pasalnya ada sesuatu yang jomplang begitu ya antara pendapatan atau hartanya dibanding dengan hutang yang juga dimiliki oleh Eko Darmanto. Ini menjadi menarik. Apakah KPK juga sempat memberikan pernyataan bahwa ia akan terus mendalami mengenai kejanggalan dari LHKPN dari Eko Darmanto ini? Seperti apa penjelasan terakhir yang disampaikan oleh pihak KPK? Iya, Naila, statement dari pihak KPK soal kejanggalan dari LHKPN Eko Darmanto sudah disampaikan, tepatnya atau statement terakhir dari KPK adalah kemarin ketika Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengonfirmasi bahwa pemanggilan Eko Darmanto akan digelar pada hari ini, dan melihat salah satu fokus yang dilihat oleh KPK adalah untuk mengklarifikasi asal-usul serta mengapa kemudian Eko Darmanto memiliki hutang yang bernilai cukup fantastis, atau seperti yang Anda katakan tadi, nilainya cukup jomplang kalau dibandingkan dengan pendapatannya per tahun. Ini akan didalami oleh pihak KPK, tapi kemudian tidak serta-merta mengarah pada adanya dugaan tindak pidana, karena kalau sampai merujuk pada tindak pidana ini menjadi proses yang cukup panjang dan tentunya harus dilakukan oleh KPK secara cermat dan juga dengan menyertakan adanya bukti-bukti yang kuat. Dan ini menjadi salah satu pemeriksaan tahapan awal untuk Eko Darmanto sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaporkan setiap harta kekayaan miliknya. Kita akan terus nantikan, Naila dan juga pemirsa, terkait pemeriksaan Eko Darmanto hari ini di KPK. Naila. Marcelina Tumono, terima kasih atas informasi Anda melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Kita akan tunggu nantinya bagaimana pemeriksaan lanjutan dari Gedung KPK terkait Eko Darmanto.